tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini bukan kok DSI diminta cari untung dari situ, bukan. Objektif atau tujuan dari pemerintah adalah untuk baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Menindaklanjuti rapat 2 hari yang lalu yang kita selenggarakan terkait respon bagaimana kita merespon keluhan dari petani kita di seluruh Indonesia, petani sawit, akan turunnya harga pembelian tandan buah segar sawit di pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing. Sebagaimana kami sampaikan, kami telah mengidentifikasi 2 hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing. Dan setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat 2 hari yang lalu, ada 16 diantaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian, namun dirasa masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan, sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan atau rapat susulan berikutnya yang kemudian kami mengundang lebih banyak stakeholder dari industri sawit kita. Hadir dalam rapat tadi adalah dari Kementerian Pertanian, saya sendiri mewakili Pak Menteri Pertanian yang melaksanakan ibadah haji. Saya pimpin rapat beserta dengan Sekjen, Kementan, dan Dirjen Perkebunan. Kemudian hadir juga dari Sesama Badan Pangan Nasional beserta deputinya, dan juga BUMN pangan kita di sektor perkebunan, baik itu PTPN, Agrinas Palma, dan anak perusahaannya. Dan juga kami mengundang GAPI, Gabungan Pengusaha GAPI, kemudian Asosiasi Petani, yang 2 hari yang lalu juga sudah hadir. Kami tambahkan yang belum hadir adalah perusahaan-perusahaan eksportir dan juga perusahaan-perusahaan refinery yang hadir juga pada rapat pagi hari ini. Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikat yang baik, yang intinya adalah this is good problem. Kenapa good problem? Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas, ini tidak ada perubahan, bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah. Sehingga di hilirnya itu tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak, yaitu pembelian TBS yang murah. Maka masalahnya ada di tengah, dan masalahnya ini masalah yang harusnya mudah untuk kita selesaikan. Beberapa kesimpulan saya akan sampaikan. Satu, saya mengulang kesimpulan yang lalu saya sampaikan kepada peserta rapat bahwa kekhawatiran terkait PTDS koordinasi dengan pihak terkait baik itu Danantara maupun saya lapor kepada Kementan dan Pak Menko, disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan. Ya, saya ulangi, tidak mengambil keuntungan. Selain itu juga kemudian ada tahapannya, sehingga kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini, yaitu siapa? Refinery dan juga adalah eksportir. Tahapannya tahap transisi 3 bulan, 1 Juni sampai dengan 31 Agustus, 3 bulan, kemudian diharapkan nanti berangsur-angsur setelah peraturan tahapan-tahapan ditetapkan, kemudian berangsur-angsur satu demi satu perusahaan itu kemudian pengelolaan ekspornya dikelola oleh DSI, dan diharapkan 1 Januari 2027 full, baik itu komoditas sawit, batubara, dan juga komoditas satu lagi yang terkait besi itu kemudian dikelola oleh DSI. Yang kedua, pelaku usaha khususnya di hilir yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga KPBN dan menghindari terjadinya WD atau withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar. Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan, dan kemudian hindarkan withdraw, sehingga begitu pembelian besar dengan harga yang baik, sekali lagi karena di luar negeri sana harganya nggak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar, sehingga ini berimbas ya efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian
TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan. Yang ketiga, kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan atau wali kota, serta dinas-dinas terkait, menindaklanjuti Permentan 13 tahun 2024 itu sudah diatur semua. Tata kelolanya, khususnya ya adalah dalam penetapan harga TBS untuk mitra plasma dan mitra swadaya. Jadi dari 38 provinsi, baru beberapa provinsi yang kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti Permentan 13 ini dalam kemudian secara provinsi itu menentukan harga pembelian TBS-nya yang melibatkan Pemda, melibatkan pabrik PKS-nya, melibatkan asosiasinya, mengacu pada harga sawit di pasar global dan lain-lain. Itu baru beberapa provinsi, dan kami meminta setelah ini kami akan menindaklanjuti ke seluruh kepala daerah agar tindak lanjut dari Permentan 13 ini kemudian bisa dilaksanakan sehingga harga yang menjadi acuan setiap wilayah atau provinsi itu kemudian bisa terbentuk kelompoknya, kemudian harganya bisa kemudian ditetapkan, karena baru beberapa provinsi yang sudah menetapkan. Serta aktif, ya kepala daerah tadi juga kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembelian TBS oleh PKS dan memastikan pabrik kelapa sawit PKS di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan 13 nomor 13 tahun 2024, dan selanjutnya bila ditemukan adanya pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar diidentifikasi PKS-nya itu, PKS-nya siapa, statusnya bagaimana, termasuk afiliasi jaringan PKS itu afiliasi dengan siapa, sehingga dan kemudian afiliasi dan laporannya itu dilaporkan ke Kementan, sehingga kalau terjadi di kemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lain-lain, selain Pemda yang melakukan teguran atau melakukan pengawasan langsung ke lapangan, tapi Kementan juga bisa kemudian berkomunikasi dengan afiliatornya. Itu kesimpulan nomor 3. Yang nomor 4, jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu. Dan jika ada pelanggaran hukum, tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan. Dan kemudian setelah disampaikan informasi ini sama juga kesimpulan 2 hari yang lalu, pelaku industri hilir khususnya refinery dan eksportir melakukan kegiatan sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan transisi itu kemudian ditetapkan, sehingga harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbasnya apapun, tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan. Ya. Tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini bukan kok DSI diminta cari untung dari situ, bukan. Objektif atau tujuan dari pemerintah adalah untuk meminimalisir atau untuk mengidentifikasi dan meminimalisir kerugian-kerugian negara atas praktek-praktek yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu dalam perdagangan ekspor sumber daya alam kita. Jadi objektifnya itu bukan untuk nyari untung di DSI, bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus. Nah, yang belum tertib ditertibkan, praktek-praktek seperti under invoicing dan underpricing atau transfer pricing itu kemudian bisa kita berantas sehingga semua dikelola dengan tertib, adanya keadilan ekonomi yang baik, dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor tadi. Yang terakhir, yang keenam adalah diminta, ya kami atas nama pemerintah meminta ke semua pelaku usaha industri sawit, setelah diumumkan ini transaksi perdagangan dilakukan secara adil, baik dari hulu sampai dengan hilirnya, dan dengan harga pembelian TBS yang sesuai dengan harga acuan CPO di wilayah masing-masing. Dan kesimpulan ini sudah ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir, baik pihak asosiasi, kemudian perusahaan eksportir maupun perusahaan refinery, dan juga dari kami pengampu kebijakannya dari Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Saya kira itu mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada satu perusahaan
refinery, yang kedua perusahaan eksportir, dan yang ketiga asosiasi petani. Ya, barangkali ada, saya persilakan. Ada? Sebentar, sebentar, sabar. Ini kalau asosiasi petani udah mau lari aja. Nggak ada? Cukup setuju dengan kesimpulan ini ya? Setuju? Jadi ini sudah disetujui oleh seluruh yang kita undang. Ujung tombaknya adalah refinery dan eksportir. Karena di situ sebagai apa? Ujung mata rantainya itu sebetulnya ke situ. Nah, selama refinery dan eksportir membeli dalam keadaan sebagaimana mestinya, dia purchase dengan volume yang sama, purchase dengan volume yang besar, dengan harga yang sesuai, maka diharapkan dan diminta efek dominonya kemudian berimbas sampai dengan ke petani. Mungkin perwakilan aja ya dari BUMN mungkin ada, KBBN mungkin bisa disampaikan. Cukup lah ya.